Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Samsuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang merupakan taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di akhirat di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu raf'il ilmi wa zuhuril jahli. Babu raf'il ilmi utawi iki iku bab nerangaken diangkate ilmu, wa zuhuril jahli lan pertelone kebodohan. Wa qala lan wasdawuh sapa Rabi'atu Rabi'ah, la yambaghi ora sayuqyane li ahadin ketuwe wong suci indahu kang iku ing dalem ngersane ahad syai'un utawi suci-wici minal ilmi sangking ilmu ayudayya yen to niak-niakaken sapa ahad nafsahu ing awak dhewene ahad. Bab menjelaskan tentang diangkatnya ilmu dan banyaknya kebodohan. Dan Rabi'ah
beliau mengatakan la yambaghi, tidak seyogyanya bagi seseorang yang memiliki ilmu, sedikit ilmu, untuk menyia-nyiakan dirinya. Hadirin rahimakumullah, bab ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa ilmu itu diangkat dengan kematian para ulama, bahwa ilmu itu akan hilang bersamaan dengan wafatnya para ulama. Ketika ada seorang alim, ketika ada seorang kiai meninggal dunia, maka berarti ilmu itu berkurang. Ilmu itu berarti diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak para ulama yang meninggal, maka semakin banyak ilmu yang diangkat. Begitu seterusnya sampai nanti ilmu itu hilang sama sekali. Ketika ilmu agama itu telah diangkat dengan banyaknya, dengan wafatnya para ulama, maka otomatis kebodohan itu akan tampak, kebodohan itu akan menyebar dengan luas. Karena ilmu itu kebalikan dari jahal. Al-ilm itu kebalikan dari jahal. Jika ilmu menyebar, maka kebodohan redup, kebodohan itu sedikit. Ketika ilmu itu tidak menyebar, ilmu itu sedikit, maka berarti kebodohan menyebar. Itu sudah secara otomatis. Jika di kampung ini misalnya ilmu menyebar, maka kebodohan semakin sedikit. Sebaliknya, jika ilmu itu sedikit, maka kebodohan akan menyebar. Karena ilmu adalah kebalikan dari jahal atau kebodohan. Yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang agama, kebodohan juga yang dimaksud kebodohan dalam agama. Padahal ilmu din hayatul Islam. Ilmu agama itu adalah hidupnya Islam. Hidup dan matinya Islam itu tergantung pada ada tidak adanya ilmu agama yang menyebar di masyarakat. Jika ilmu agama tidak dipelajari oleh masyarakat suatu kampung, maka berarti Islam mati di tempat itu, di daerah tersebut. Sebaliknya, apabila penduduk suatu kampung itu mereka mempelajari ilmu agamanya dan mereka memahami ilmu-ilmu agama, maka Islam otomatis hidup di tempat itu. Karena Islam itu hidup dengan ilmu agama. Karena Islam itu ilmu dan amal. Dan tidak ada amal tanpa ilmu, sehingga dimulai dengan ilmu agama. Maka sangat penting untuk menyebarkan ilmu agama, untuk belajar dan mengajarkan ilmu agama di tengah-tengah masyarakat. Karena ilmu adalah hayatul Islam. Kehidupan Islam itu letaknya pada ilmu agama. Dan ilmu agama ini adalah benteng yang terkuat, untuk melindungi masyarakat dari bahaya ajaran-ajaran yang ekstrim, ajaran-ajaran yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Ketika ilmu agama itu dipelajari oleh penduduk suatu kampung, banyak mereka yang paham ilmu agama,
maka paham-paham sesat dan menyesatkan itu sulit untuk masuk, sulit untuk bisa mempengaruhi masyarakat. Karena ketika seseorang memiliki ilmu, dia akan terlindungi oleh ilmunya. Dia tidak akan mudah terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang baru yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sudah secara otomatis karena dia adalah benteng. Orang yang terpengaruh oleh paham menyimpang itu dipastikan orang bodoh. Maksudnya bodoh terhadap ilmu agama. Terkadang orang yang terpengaruh oleh paham ekstrim itu orang yang dari dari tingkat pendidikannya bisa jadi tinggi, bisa jadi dia adalah seorang sarjana, bisa jadi dia seorang yang sudah bergelar doktor, bisa jadi dia orang yang sudah bergelar profesor dan sebagainya, bisa jadi. Tetapi dipastikan jika orang yang seperti itu kok terpengaruh oleh paham-paham yang menyimpang, dipastikan dia bodoh terhadap ilmu agama. Mungkin dia berilmu dalam hal yang lain, tetapi dia bodoh dalam ilmu agama, maksudnya dalam ilmu-ilmu dasar agama, ilmu-ilmu fardu ain. Karena banyak orang itu dia mempelajari ilmu keislaman, disiplin ilmu keislaman yang panjang lebar, yang luas, tetapi dia tidak belajar ilmu dasar atau yang disebut ilmu fardhu ain atau ilmu din ad-daruri. Dia bisa jadi dia telah belajar ilmu tentang alat, ilmu alat, nahwu, sharaf, balaghah, sedemikian rupa mantek, sehingga keilmuannya di bidang itu sangat luas, sangat fasih ketika dia berbicara tentang masalah itu. Tetapi dia tidak paham tentang misalnya ilmu aqaid, ilmu akidah yang dasar, tentang sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi para nabi, dia tidak memahaminya. Maka ini bisa dia terpengaruh oleh pemahaman yang menyimpang. Bisa jadi dia orang yang sudah mempelajari ilmu tentang hadis dan mustalahul hadis secara luas, tetapi dia belum belajar ilmu fardhu ain, maka dia bisa terpengaruh oleh paham yang menyimpang. Karena yang utama, yang menjadi pondasi itu adalah ilmu agama yang fardhu ain. Itu yang menjadikan seseorang itu bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang salah dengan yang benar, antara yang sah dengan yang batal. Itu diketahui dengan ilmu fardhu ain ini yang disebut dengan ilmu din ad-daruri. Hadirin rahimakumullah. Jadi ilmu fardhu ain atau ilmu din ad-daruri itu yang akan menjadi benteng bagi seseorang untuk melindungi dirinya dari paham-paham yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Maka kita katakan jika ilmu agama yang fardhu ain itu dipelajari oleh penduduk suatu kampung, maka kampung itu akan aman dari pengaruh ajaran-ajaran yang ekstrim, yang menyimpang dari ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau penduduk suatu daerah itu minim sekali, sedikit sekali orang yang belajar ilmu agama, maka kampung itu menjadi kampung atau yang subur untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Karena itu bisa dititeni, bisa ditandai. Kalau di situ misalnya banyak kelompok-kelompok ekstrim, di situ banyak orang-orang Wahabi menyebarkan paham-pahamnya, dipastikan di daerah itu minim ilmu ahlus sunnah wal jamaah disebarkan.
Sebaliknya kalau di suatu daerah di situ orang Wahabi nggak ada sama sekali, orang Hizbut Tahrir tidak bisa memberi pengaruh. Nah, dipastikan di daerah itu ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyebar luas. Hadirin rahimakumullah, kita kembali kepada bab ini bahwa hilangnya ilmu itu seiring dengan wafatnya para ulama. Dengan wafatnya para ulama, maka ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu tidak diangkat begitu saja dari hati manusia, dari hati para ulama misalnya. Tidak tiba-tiba seseorang para ulama mendadak bodoh, itu enggak seperti itu. Awalnya alim, luas ilmunya, tiba-tiba lupa semua ilmu. Tiba-tiba lupa semua ilmu yang sudah dipelajari. Enggak seperti itu. Tidak diangkat secara langsung dengan dihapus ilmu itu dari hati seorang ulama, tetapi ilmu itu diangkat dengan wafatnya para ulama. Sehingga Rabi'ah ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau di kita orang namanya Rabi'ah itu perempuan. Tapi Rabi'ah itu adalah laki-laki. Beliau mengatakan tidak seyogyanya bagi seseorang yang di dalam hatinya ada sedikit ilmu untuk menyia-nyiakan dirinya. Artinya bagi kita yang berilmu, ilmu ahli sunnah wal jamaah, maka jangan menyia-nyiakan hidupnya tanpa menyebarkan ilmu yang sudah dipelajari. Maksudnya, kalau kita itu punya sedikit saja ilmu, maka segera kasihkan orang, segera sebarkan, segera sampaikan ilmu itu kepada sebanyak-banyaknya orang. Jangan ditahan-tahan, jangan disembunyi-sembunyikan ilmu itu. Jangan ilmu itu justru digunakan untuk diri sendiri. Karena ada juga sebagian orang yang kayak begitu. Nanti kalau saya ajarkan orang jadi pintar nanti. Jadi nyaingi saya. Lebih baik saya miliki sendiri, nggak diajarkan kepada orang lain. Itu namanya yudayyi nafsahu. Nah, kalau ilmu kanurakan mungkin ya, kalau ilmu kesaktian, tetapi kalau ilmu agama, bagi seseorang yang punya sedikit saja ilmu agama, maka segera, jangan tunda-tunda, segera sampaikan kepada orang lain, sebanyak-banyaknya orang kamu beri ilmu itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau kita mati, ilmu itu berarti hilang dengan bersamaan dengan kematian kita. Kalau ilmu itu belum disampaikan kepada orang lain, maka ilmu itu hilang, tidak tersisa. Tetapi kalau ilmu itu sudah sempat dikasihkan orang, maka orangnya mati, hilang dari dia, tetapi masih ada pada orang lain. Nah, masih ada pada orang lain yang muridnya yang masih hidup. Nah, karena itu kalau ada misalnya pondok pesantren, ada sebagian yang seperti itu. Ada pondok pesantren, ketika kiainya itu meninggal dunia, pondoknya tutup. Ada yang seperti itu, pondoknya tutup. Kenapa? Ilmunya belum ditransfer, belum disampaikan kepada anaknya, kepada muridnya, sehingga nggak ada yang melanjutkan. Karena pesantrennya dulu misalnya nggak ngaji, hanya wiritan saja, zikiran saja, tidak kemudian ilmu agamanya belum diberikan kepada yang lain, maka akan tutup pesantrennya, nggak akan ada yang datang. Kenapa?
karena nggak ada ilmu di situ. Nah, maka di sini maksud dari Rabi'ah itu seperti itu. Kalau ada kita memiliki sedikit saja ilmu, apalagi banyak, maka jangan sia-siakan dirinya. Maksudnya segera ilmu yang kita miliki kita berikan kepada orang lain, sehingga ketika kita mati, maka ilmu itu masih ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena sudah diberikan kepada orang lain. Itu penting untuk diperhatikan. Bukan hanya ini bagi para ulama yang memiliki ilmu yang luas, ilmu yang banyak. Tetapi di sini bahasanya apa? Indahu syai'un minal ilmi. Meskipun ilmu itu sedikit, meskipun ilmu yang kamu pelajari itu masih sedikit, segera sampaikan kepada orang lain, dalam rangka untuk mempertahankan adanya ilmu di muka bumi ini, biar ilmunya masih ada di muka bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya untuk kebaikan kita bagi yang berilmu, agar kita nanti memiliki pahala yang jariyah. Karena dengan ilmu itu kita ajarkan kepada orang lain, maka meskipun kita sudah mati, ilmu itu pahalanya akan tetap mengalir. Kita misalnya mengajari orang lain sholat, maka kemudian dia melakukan sholat sesuai dengan apa yang kita ajarkan dan mengajarkannya kepada orang lain lagi, maka kita akan tetap mendapatkan pahalanya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Itu kepentingan kita, kepentingan akhirat dan kepentingan untuk menjaga keberlangsungan ilmu-ilmu agama agar tetap eksis ada di muka bumi ini dalam rangka untuk menjaga umat, menjaga masyarakat dari bahaya kelompok-kelompok menyimpang. Karena hanya ilmu agama itulah yang akan menjadi benteng keselamatan, di dunia juga di akhirat. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Imran bin Maisarah. Maisarah juga laki-laki, bukan perempuan. Qala haddatsana Abdul Warisi an Abi Sayyahi an Abi Tayyahi an Anasin qala annahu qala Rasulullah annahu qala Rasulullah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyratis saati ayurfa'al ilmu. Inna min asyratis sa'ah, sak temene iku setengah sangking pira-pira tandane kiamat, ayurfa'a utawi yen den angkat apa al ilmu, wa yathbutalan tetep apa al jahlu, kebodohan, wa yushrabulan den ombe apa al khamru, khamr, wa yadhharu lan pertela apa az-zina, zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda kiamat, tanda kecil kiamat, karena kiamat itu ada memiliki dua tanda, tanda kecil dan tanda besar. Asyratus sa'ah as-sughra dan asyratus sa'ah al-kubra, tanda kecil dan tanda besar. Nah, tanda kecil kiamat itu seluruhnya sudah terjadi kecuali satu, yaitu lahir dan menguasainya Al-Mahdi terhadap dunia ini, mengisinya dengan Islam dan keadilan. Itu yang belum. Tetapi selainnya semuanya sudah terjadi, termasuk tanda kecil kiamat yang akan kita sebut di sini itu sudah terjadi.
Ada yang kedua itu namanya asyratus sa'ah al-kubra, tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat ada 10. Sebelum tanda kecil seluruhnya terjadi, maka yang 10 itu tidak akan terjadi. Maka setelah seluruh tanda kecil kiamat terjadi, akan muncul 10 tanda besar kiamat, dan setelah itu terjadilah kiamat. Di antara tanda kecil kiamat adalah ayurfa'al ilm, yaitu apabila diangkat ilmu itu, yaitu dengan matinya para ulama. Sekarang hampir setiap hari ada kiai yang meninggal dunia. Artinya apa? Semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Sekarang sudah sulit kita menemukan para ulama. Para ulama yang mereka itu memiliki sanad keilmuan, yang mereka itu thiqah, terpercaya, itu sudah sangat jarang ditemukan pada masa sekarang ini. Memang yang bergelar kiai banyak, yang bergelar Gus juga banyak, yang bergelar Habib juga banyak, tetapi yang mereka itu berilmu, bersanad dan thiqah, itu yang sedikit. Yang seperti berilmu terlihat banyak, tetapi yang thiqah, yang ilmunya itu bersanad betul-betul, bukan sekadar penisbatan, bukan sekadar penisbatan saja, tetapi betul-betul menyambung, bersambung sanadnya. Karena ada sebagian orang itu hanya klaim saja, sanad itu bersambung karena sekedar klaim. Klaim itu bagaimana? Misalnya kamu, ini terdekat saja, yang terdekat. Atau ada salah satu di sini. Misalnya dia mondok di sini. Terus di sini nggak pernah ngaji. Dia tidur aja, kalau ngaji tidur, sekolah jarang. Tapi kemudian dia pulang, kemudian dia bilang, sanad saya nyambung kepada Ustaz Asy'ari misalnya. Padahal dia nggak pernah ngaji di sini. Itu kan namanya klaim. Klaim sebenarnya nggak nyambung, tapi karena dia pernah mondok di suatu pondok, kemudian dia bilang nyambung. Padahal nggak nyambung itu. Nyambung itu yang dengar, dicatat, benar, diharokati. Nah, ini yang kitab ini saya nyambung ke sana. Kalau kitab itu saya nyambung ke Ustadz ini, saya nyambung. Itu namanya nyambung sanadnya. Bukan sekedar itu, karena banyak orang, dulu saya mondoknya di Tebu Ireng, berarti saya sanadnya ke Mbah Hashim. Saya dulu mondoknya di Dananyar, maka saya nyambung kepada Mbah Bisri Sansuri. Hanya sekedar klaim, tapi nggak ada bukti kalau dia sudah nyambung betulan. Itu ada yang sekedar klaim-klaim saja, tidak ada bukti. Yang kedua, banyak sekarang orang yang dia gelarnya memang kiai atau gelarnya dia Gus, tetapi tidak thiqah. Tidak thiqah itu tidak terpercaya. Tidak terpercaya itu dia sering menyampaikan ilmu yang belum dia dengar dari gurunya, tetapi murni dari dirinya sendiri. Murni dari dirinya sendiri tanpa dia mendengarnya dari seorang guru. Dia belum mengaji sebuah kitab, kemudian dia ngaji. Kemudian dia berfatwa tanpa ilmu. Itu sekarang betapa banyaknya yang seperti itu. Para ulama yang mereka sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah dan thiqah sudah pada wafat. Sudah banyak yang meninggal dunia. Tinggal sedikit sekarang di muka bumi ini, di muka bumi keseluruhan ini yang ada. Maka ini salah satu tanda kiamat, dan ini sudah terjadi, Karena terkadang kita juga heran,
Kesesatan itu muncul justru ada di tengah-tengah umat Islam yang sepertinya mereka itu paham agama. Sepertinya secara zahir kesesatan itu justru muncul dari dalam itu. Yang menunjukkan apa? Ya sebenarnya kebodohan itu ada di situ. Tetapi dikhayalkan bahwa masyarakat itu paham ilmu agama, tetapi sebenarnya tidak paham ilmu agama. Paham maksudnya? Nah, maksudnya begini. Sekarang misalnya ada di sebagian masyarakat itu seakan-akan Islam itu hidup. Seakan-akan Islam itu hidup. Di sana ada majelis taklim ada majelis taklim. Masyarakatnya juga masjid, musola banyak, jamaah juga hidup. Tetapi di sana muncul kesesatan. Kenapa? Kalau dirunut, oh ternyata ilmu fardu ainnya yang enggak dipelajari. Ilmu fardu ainnya yang tidak dipelajari. Ketika kita dengar dari satu musola ke musola yang lain, dari masjid ke masjid yang lain, ternyata bacaan Fatihah imamnya saja salah. Tidak fasih imamnya membaca Al-Fatihah. Apalagi makmumnya. Kalau imamnya begitu, bagaimana makmumnya? Itu masih satu hal. Jika dalam masalah itu belum beres, bagaimana dengan kemudian dalam hal-hal ilmu fardhu ain yang lainnya, dalam persoalan akidah dan seterusnya. Ternyata aqaid seket, wujud, qidam, baqa hanya dihafalkan tetapi tidak difahami, sehingga terjadilah kesesatan terpengaruh oleh paham-paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu muncul seperti itu. Nah, kenapa permasalahannya? Ternyata yaitu permasalahannya bahwa sudah sedikit ditemukan guru-guru yang mereka ilmunya itu betul-betul bersanad dan thiqah. Yang banyak adalah klaim-klaim sanadnya nyambung, yang ada adalah klaim-klaim terpercaya, tetapi dalam prakteknya itu tidak seperti itu. Nah, para ulama yang mereka betul-betul sanadnya nyambung dan thiqah, itu sudah banyak yang wafat. Maka sekarang intasyarul jahal, sekarang ini apa yang disebut sebagai tanda kiamat sekarang sudah terjadi. Dan itu sudah sejak lama. Kebodohan itu menyebar luas di masyarakat kita. Ini nyata. Menyebarnya kebodohan di tengah-tengah masyarakat ini nyata, bukan sesuatu yang nggak nyata. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian adakan penelitian. Kalau saya sudah mengadakan penelitian meskipun sekilas, meskipun tidak secara detail, tetapi kita sudah memandang secara sekilas, itu sudah nyata. Coba tanya kepada mereka yang sedikit belajar. Kalau yang nggak belajar jelas nggak tahu lah. Yang sekarang sudah katanya dia sudah belajar. Coba dia ditanya tentang masalah makna dari salah satu sifat wajib bagi Allah. Misalnya apa maknanya sifat iradah, atau apa makna sifat qiyamuhu binafsihi. Bisa nggak dia menjelaskannya? Banyak yang nggak tahu. Masyarakat umum apalagi banyak yang nggak tahu. Yang anak pondok saja banyak yang nggak tahu. Padahal itu ilmu apa itu? Ilmu yang paling dasar, yang wajib dipelajari dan wajib diajarkan ketika anak umur 7 tahun. Tetapi yang sudah tua-tua bahkan sudah katanya sudah belajar, itu nggak paham itu. Berarti bodoh nggak itu? Bodoh namanya. Namanya intisyar.
Intasyarul jahal, kebodohan itu sudah menyebar, sudah ini tanda kiamat, sudah ada tanda kiamat sekarang ini. Yang ini tanda kiamat, intisyarul jahal, menyebarnya kebodohan, sedikitnya ilmu, itu sekarang sudah terjadi. Karena itu jangan malas-malasan kita dalam belajar ilmu agama. Jangan kita menjadi salah satu tanda kiamat, menjadi penyumbang sebagai tanda kiamat ada pada diri kita, yaitu kebodohan itu, menyebarnya kebodohan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya kita jangan kita jangan terlena dengan kondisi yang saat ini yang seakan-akan gebiar ilmu dalam sebagian, di dalam sebagian itu seperti terlihat gebiarnya, tapi ternyata itu hanya fata morgana saja. Fata morgana, sesuatu yang menipu, seakan menggembirakan tetapi itu menipu. Maka gerakan kita gerakan mengajarkan ilmu-ilmu fardhu ain itu harus digencarkan. Gerakan mengajarkan ilmu-ilmu fardhu ain. Kita di LDNO Kabupaten Kediri itu programnya, ayo kita ngaji kitab Sulamut Taufik. Itu programnya. Kenapa? Maksudnya adalah untuk menghidupkan majelis-majelis ta'lim yang mengajarkan ilmu fardhu ain di masjid, di musholla, di rumah-rumah. Karena apabila ilmu fardhu ain yang dalam hal ini dengan menggunakan kitab Sulamut Taufik, maka ilmu agama akan bisa menyebar di tengah-tengah masyarakat yang ternyata itu banyak yang tidak memahami ilmu-ilmu agama yang fardhu ain. Karena Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri NU, beliau itu merekomendasikan untuk mengajarkan kitab Sulamut Taufik. Dalam kitabnya At-Tanbihat Al-Adabul Alim wal Muta'allim, kitab Adabul Alim wal Muta'allim, beliau menjelaskan bahwa salah satu adab dalam mengajar itu mendahulukan ilmu yang hukum mempelajarinya fardhu ain. Itu adab pertama. Kemudian di akhir beliau menyampaikan, dan ilmu fardhu ain itu sudah disebutkan oleh kitab Sulamut Taufik dan kitab Bidayatul Hidayah. Itu secara tidak langsung beliau itu menyarankan kita agar dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama kita memulainya dengan kitab Sulamut Taufik sebelum kitab-kitab yang lainnya. Dan itu ternyata sudah dipraktekkan dulu di masa-masa orang tua kita, itu sudah mempraktekkan itu. Sehingga orang-orang tua kita pasti mengenal kitab Sulamut Taufik itu. Tapi sekarang itu sudah enggak lagi. Karena itu kita ingin mengajak kembali para kiai, para ustadz, para guru untuk kemudian memulai mengajarkan lagi kitab Sulamut Taufik. Agar masyarakat itu gugur kewajiban thalabul ilminya, dan agar mereka itu bisa bisa membentengi dirinya dari paham-paham yang ekstrim, paham-paham yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Hadirin rahimakumullah. Wa yushrabul khamr. Yang berikutnya, tanda kiamat yang berikutnya adalah yushrabul khamr, yaitu apabila khamr itu diminum. Maksudnya yaksur syurbul khamr. Minum-minuman keras itu menjadi banyak. Kalau khamr diminum sudah sejak zaman Nabi ada yang minum khamr. Sejak zaman salaf sudah ada yang meminum khamr. Tetapi di sini bukan hanya sekedar khamr diminum, tetapi sudah membudaya. Minum khamr itu sudah membudaya sesuatu hal yang tidak yang sudah tidak aneh, tetapi sudah
banyak dilakukan oleh masyarakat, dan ini juga sudah terjadi. Wa yadhharaz zina, dan perzinaan itu akan semakin menyebar luas, semakin tampak dan menyebar luas. Sekarang itu juga sudah terjadi. Kalau dulu itu ada, kalau di Indonesia ada namanya lokalisasi tempat-tempat perzinaan yang disediakan, dan sekarang juga masih ada di sebagian daerah. Kemudian sebagian ditutup, tetapi sudah beralih sekarang menjadi online. Semuanya serba online, termasuk perzinaan itu juga dilakukan secara online. Semakin menyebar luas, tidak terbendung, seakan-akan seperti itu. Dan ini adalah sebagai tanda kiamat juga. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Syu'bata an Qatadata an Anasin qala wasdawuh sapa Anas la uhadditsannakum yakti ngriwayataken sapa ingsun ing sira kabeh hadisan ing hadis wiji. La yuhadditsukum orang riwayataken ing sira kabeh sapa ahadun wong suwiji ba'di sause ingsun. Sami'tu wis krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sapa Rasulullah min asyratis saati iku setengah sangking pira-pira tandane kiamat ayaqila ing utawi yanto dadi sedidik apa ala ilmu wa yadhhara lan dadi pertela apa ala jahlu kebodohan wa yadhhara lan dadi pertela apa azina zina wa taksura lan dadi akeh apa an-nisa'u pira-pira wong wadon wa yaqilla lan dadi sedidik sapa rijalu pira-pira wong lanang hatta yakuna sehingga ana iku li khamsina keduwe 50 apane imra'atan wong wadone al-qayyimu utawi wong kang nanggung, wong lanang kang nanggung, al-wahidu kang siji. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang paling terakhir wafatnya. Sahabat Nabi yang paling akhir beliau meninggal. Beliau mengatakan ini kepada penduduk Basrah. Beliau mengatakan, wallahi saya akan menyampaikan sebuah hadis yang tidak akan disampaikan oleh seorang pun setelahku, karena beliau memang yang terakhir. Beliau sahabat, nggak ada sahabat yang lain yang akan bisa menyampaikan hadis itu dari Nabi. Nah, yang dari Nabi langsung ya beliau, karena beliau adalah sahabat Nabi yang terakhir wafatnya. Karena itu beliau mengatakan nggak ada seorang pun yang akan menyampaikan hadis ini dari Nabi, selain aku nggak akan ada. Maka saya akan sampaikan kepada kalian. Apa hadisnya? Beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min asyratis sa'ah, di antara tanda kiamat, tanda kecil kiamat, yaitu sedikitnya ilmu. Tadi sudah kita jelaskan, yaitu diangkatnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Karena itu kalau ada seorang kiai wafat, itu sebuah musibah besar bagi umat Islam. Karena itu adalah pertanda ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersedih ketika mendengar berita ada seorang ulama wafat, kita bersedih. Tapi kalau yang wafat itu orang yang ngaku-ngaku ulama tapi bukan ulama, ya kita gembira. Misalnya ada meninggal salah satu tokoh Wahabi misalnya,
atau salah satu tokoh yang mengaku sebagai sufi tetapi jauh dari tasawuf Islami yang hakiki, maka itu kita gembira. Tetapi kalau yang wafat itu seorang alim ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, maka kita bersedih. Karena dengan wafatnya mereka maka diangkatlah ilmu itu. Wa yadhhar al-jahal, tadi sudah kita sebutkan. Wa yadhhar az-zina, artinya menyebar perzinaan, terjadi sangat banyak. Kemudian wa taktsuran nisa wa yaqillar rijal. Di antara tanda kiamat adalah jumlah kaum perempuan itu lebih banyak dibandingkan jumlah kaum laki-laki. Ini maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah karena banyaknya peperangan, disebabkan fitnah dan disebabkan oleh banyaknya peperangan yang terjadi, yang mengakibatkan banyak kaum laki-laki yang meninggal dunia, sehingga jumlah kaum laki-laki itu menjadi sedikit dibandingkan dengan jumlah kaum perempuan. Maksudnya seperti itu. Bukan jumlah kelahiran anak perempuan itu lebih banyak dari jumlah kelahiran anak laki-laki. Karena nyatanya juga masih imbang-imbang saja, kadang melahirkan laki-laki, kadang melahirkan perempuan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah karena banyaknya peperangan, karena yang ikut perang itu siapa? Ya kaum laki-laki. Yang perempuan mereka pada umumnya mereka tidak ikut dalam peperangan. Kaum laki-laki yang berangkat dalam peperangan, sehingga disebabkan oleh banyaknya peperangan, banyak kaum laki-laki yang meninggal. Sehingga banyak para janda-janda, banyak para anak-anak yatim dan seterusnya, kaum perempuan mereka tetap dalam jumlahnya, sementara kaum laki-laki banyak berkurang karena banyak yang mati. Itu yang menjadi penyebabnya, sehingga akan ada satu laki-laki itu menanggung 50 perempuan, artinya menanggung kehidupan dari 50 perempuan. Itu bukan berarti menanggung itu menikahi 50 perempuan, bukan ya. Karena seorang laki-laki hanya boleh menikahi maksimal itu 4 orang perempuan, tidak boleh lebih dari itu. Tapi ini hanya perbandingan, seakan-akan satu laki-laki dia harus untuk bertanggung jawab untuk menghidupi. Itu ternyata yang banyak menjadi korban justru kaum perempuan dan anak-anak, karena perangnya membabi buta. Perangnya bukan perang tentara lawan tentara berhadap-hadapan, tetapi perangnya dengan menghancurkan gedung-gedung, menghancurkan rumah-rumah, ngebom sana sini tanpa diperhitungkan korban yang akan mati. Sehingga ternyata dari berita yang ada, kebanyakan yang menjadi korban mati itu adalah kaum perempuan dan juga anak-anak. Untuk perang sekarang ya, perang yang ada di Timur Tengah oleh Zionis Yahudi, mereka menyerang Gaza, menyerang Lebanon, menyerang Suriah sekarang, korbannya kebanyakan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Dan itu adalah perang yang tidak beradab ya, perang yang tanpa aturan, perang yang sangat buruk, yang sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan perang di dalam syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, saya kira sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات